Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4 tentang cuaca, musim, dan iklim. Hari ini kita akan belajar menulis informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim, menyelesaikan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama, serta menyambung kain dengan tusuk veston. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, masih ingatkah kamu apa itu cuaca? Ya, benar. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat. Cuaca berubah-ubah setiap saat. Nah, sekarang, apakah kamu tahu apa itu iklim? Iklim merupakan keadaan atau suasana meliputi suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama di suatu daerah. Kemudian, apakah kamu tahu apa itu musim? Musim merupakan waktu tertentu yang berkaitan dengan iklim atau ketika ada suatu peristiwa. Nah, anak-anak, musim yang terjadi di suatu tempat dipengaruhi oleh iklim. Anak-anak, apakah kamu tahu ada berapa jenis iklim? Ya, benar. Ada 4 jenis iklim yang ada di dunia. Yang pertama yaitu iklim tropis, di mana pada iklim ini mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua yaitu iklim subtropis. Pada iklim ini mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Yang ketiga yaitu iklim sedang. Pada iklim sedang, musim panas dan musim dingin akan biasa terasa sejuk. Kemudian yang terakhir ialah iklim dingin. Nah, pada iklim dingin, suhu pada musim dingin sangat dingin. Sekarang, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, bagaimana suasana yang kamu bayangkan? Tentunya akan berbeda ya. Nah, pada pemandangan tersebut terdapat di negara yang memiliki iklim yang berbeda. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan cuaca, musim, dan iklim, coba kamu baca teks bacaan yang berada pada buku halaman 92. Nah, apakah kamu sudah membacanya? Setelah kamu membaca teks tersebut, informasi apa yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Tentunya banyak ya informasi yang kamu dapatkan. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu bagaimana pembagian iklim di bumi? Untuk mengetahuinya, coba kamu bacalah teks yang berjudul Pembagian Iklim di Bumi pada buku halaman 97. Kemudian, catatlah informasi yang kamu dapatkan dari teks tersebut mengenai keempat iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan ya. Di sini terdapat 2 buah pecahan, yaitu 6/10 dikurangi 2/10, berapakah hasilnya? Sebelum kamu menjawab, coba perhatikan gambar kotak yang ada. Pada bagian yang berwarna abu, bernilai 6/10. Kemudian dikurangi 2/10, yaitu bagian yang diberi tanda silang. Nah, maka berapakah hasilnya? Ya, benar. Hasilnya ialah 4/10. Sehingga 6/10 dikurangi 2/10, hasilnya 4/10. Kemudian, pada soal berikutnya, terdapat pecahan 3/6 dikurangi 2/6, berapakah hasilnya? Nah, anak-anak,
Coba perhatikan kotak berikut ini. Pada bagian yang berwarna abu bernilai 3/6. Kemudian dikurangi 2/6, yaitu bagian yang diberi tanda silang. Sehingga berapakah hasilnya? Ya, benar. Hasilnya ialah 1/6. Nah, anak-anak, setelah kamu mengetahui cara menyelesaikan soal pengurangan pecahan berpenyebut sama, coba perhatikan soal berikut ini. Pada soal pertama, terdapat pecahan 9/14 dikurangi 6/14. Berapakah hasilnya? Ya, benar. Kemudian, soal yang kedua, 7/8 dikurangi 5/8. Berapakah hasilnya? Ya, tepat sekali. Nah, kemudian soal yang terakhir, 4/6 dikurangi 1/6. Berapakah hasilnya? Ya, betul. Nah, anak-anak, berdasarkan soal tersebut, tentunya kamu sudah mengetahui cara menyelesaikan soal pengurangan pada pecahan berpenyebut sama. Nah, anak-anak, pernahkah kamu membuat kerajinan tangan dari kain? Tahukah kamu bagaimana menyambung kain dengan tusuk veston? Nah, sekarang coba perhatikan. Berikut ini terdapat beberapa kerajinan tangan dari kain. Bisa kalian lihat ya, kalian bisa membuat kerajinan tangan dari kain menjadi berbagai bentuk. Nah, di sini terdapat boneka, tempat pensil, dan tempat barang yang lainnya. Kemudian, tahukah kamu apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari kain? Nah, berikut ini alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari kain ya. Bahan utamanya yaitu kain. Kemudian, kamu juga harus mempersiapkan benang, jarum, penggaris, gunting, kancing, dan pita. Nah, itulah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tangan dari kain. Kemudian, tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Coba kamu buka buku halaman 95. Nah, di sana terdapat langkah-langkah membuat kerajinan tangan dari kain flanel. Langkah-langkahnya yaitu siapkan alat dan bahan, siapkan 2 lembar potongan kain flanel yang akan disambung. Yang ketiga, tumpuk kedua kain menjadi satu. Kemudian, masukkan benang ke dalam jarum, lalu buatlah simpul di ujung benang. Setelah itu, tusukkan jarum dari bagian bawah kain pada titik A. Lalu, tarik benang ke atas. Nah, pada langkah ke-6, tusukkan kembali jarum pada titik B. Lewatkan jarum di atas benang. Setelah itu, ulangi hingga seluruh tepi kain tersambung. Nah, setelah selesai, buat simpul supaya benang tidak lepas. Nah, berlatihlah membuat tusuk veston untuk digunakan pada pembuatan karya yang lainnya ya. Nah, berikut ini merupakan tusuk veston ya, dan langkah-langkah membuat kerajinan dari kain. Nah, anak-anak, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat kerajinan tangan dari kain ya. Nah, anak-anak, itulah materi pembelajaran hari ini. Setelah kamu mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, kamu telah mengetahui informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Kemudian, kamu telah mengetahui cara menyelesaikan soal pengurangan pada pecahan berpenyebut sama. Kemudian, kamu juga sudah mengetahui cara menyambung kain dengan tusuk veston. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, yaitu pada buku tematik 3E halaman 96 nomor 3.
dan pada halaman 101 nomor 1 sampai 2. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dengan semangat yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.